Jadi drama ini gitu ya, perdebatan ini itu kayaknya emang disengaja gitu supaya Anies ini bisa lepas dari citra sebagai orang yang didukung oleh kelompok khilafah di Indonesia. Makanya ada perdebatan-perdebatan kecil sampai akhirnya berhasil diturunkan gitu karena nggak logis. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang punya satu titik kelemahan dan itu mustahil untuk dia hapuskan. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan. Karena orang ini punya satu titik kelemahan dan itu mustahil untuk dia ubah. Karena sudah terlanjur terjadi, terlanjur masuk barang itu. Yaitu adalah dukungan kelompok ekstremis dan radikal di Indonesia kepada Anies serta bukti permainan politik identitas pada tahun 2017 lalu. Satu Indonesia udah tahu. Jadi ini nggak mungkin diubah, nggak mungkin bisa diperbaiki. Ibaratnya itu kayak permen karet nempel di celana. Susah bersihinnya. Bisa sih, susah tapi. Maka gak heran kalau hari ini kita membaca berita bahwa ada sekelompok relawan Anies Baswedan menamakan dirinya sebagai Majelis Sang Presiden Kami. Nama relawan kok panjang bener. Kayak bukan orang Indonesia gitu yang bikin nama ini. Karena bingung dia. Ya karena kalau kita bandingkan dengan relawan-relawan Jokowi misalkan gitu ya, pro Jokowi, simple. Seknas, Sekretariat Nasional Jokowi, simple gitu. Ini Majelis Sang Presiden Kami. Panjang bener gitu. Ya tapi kita maklum lah, mungkin bukan orang Indonesia yang bikin. Atau orang yang nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Jadinya mereka susah untuk mikirin, kasih nama apa ini? Akhirnya muncullah Majelis Sang Presiden Kami. Nah mereka ini kemudian ingin mendeklarasikan Anies sebagai Presiden 2024. Cuma dalam rangka deklarasi ternyata ada keributan-keributan kecil. Karena di panggung itu ada 3 bendera. Yang satu adalah bendera merah putih ada di tengah. Lalu kemudian bendera HTI di kanan kirinya warna hitam dan versi putihnya. Gitu, kanan kiri ada. Gitu. Nah, gara-gara bendera ini kemudian terjadilah keributan antara peserta dengan panitianya. Ini nggak boleh nih. Antum kalau dukung Anies, kalau sayang Anies, bendera ini harus dicopot, harus diturunkan. Ente nggak paham, ini bendera tauhid. Wah, pokoknya gitulah. Perdebatan-perdebatan antar ini sesama ideologi gurun. Lalu setelah ribut-ribut ini kemudian bendera itu akhirnya diturunkan. Ya berhasillah si kelompok peserta nasionalisnya. Kira-kira kayak gitu. Tapi kita agak heran kalau kemudian misalkan ada bendera HTI di kanan kirinya. Karena memang relawan ini gitu ya, ini berisikan kelompok ex-FPI, ex-HTI, dan ex-napi terorisme. Ya wajar kalau kemudian mereka kasih bendera HTI di depannya. Kalau mereka emang satu golongan. Tapi lucu juga melihat pembelaan panitia yang ingin peserta ini harus tahu katanya. Kita harus membedakan. Ini bukan bendera HTI, ini bendera tauhid. Ini pelajaran ya buat teman-teman sekalian gitu ya. Kalau ada orang bicara seperti itu, membela bendera itu dengan alasan yang sama seperti itu bahwa ini bendera tauhid bukan bendera HTI, saya bisa pastikan orang itu pasti orang HTI. pasti gitu. Karena kalau bukan HTI dia nggak akan bilang seperti itu. Dan dari sini saya jadi berpikir gitu, secara logika sederhana kita, kalau kita punya acara gitu ya, bikin panggung, ada acara hajatan atau apapun namanya gitu. Itu kan pasti apa yang ada di panggung itu atas dasar persetujuan dari pihak panitia dan biasanya panitia ini menyetujui atau menerima
dana-dana dari orang-orang luar gitu. Ya sama lah seperti balapan Formula E, MotoGP gitu ya. Kan kalau ada di panggung itu biasanya ada tuh sponsor-sponsornya di belakangnya. Nah ini dalam hal ini kayaknya sponsornya yang mendanai yang punya uang, ya orang-orang HTI gitu, yang bikin acara ini. Apalagi terbukti, ini emang kumpulan orang-orang HTI, FPI, dan ex-terorisme. Ya wajar gitu kalau yang biayai orang-orang HTI gitu. Dan orang-orang HTI ini, kalian perlu tahu gitu ya. Kenapa benderanya ada 2 di panggung? Kenapa nggak 1 gitu? Sama-sama 1, merah putih 1, bendera HTI 1. Kenapa? Kenapa harus 2? Ya karena bagi mereka, bendera mereka itu bendera HTI ini adalah bendera yang lebih mulia. Harus lebih berkuasa, harus lebih besar daripada bendera merah putih. Makanya mereka pasang 2 itu. 2 versi gitu. Mereka nggak mau 1, nggak mau setara dengan merah putih. Karena mereka merasa di atasnya merah putih. Itu kalau mereka bikin upacara bendera nantinya gitu ya. Benderanya HTI di atas, merah putih di bawah. Ada itu. Pernah lihat saya. Orang-orang HTI itu kayak gitu. Nggak mau menganggap diri mereka ini sama dengan merah putih. Enggak. Mereka tuh lebih berkuasa, lebih tinggi. Lebih suci, lebih mulia. Makanya dipasanglah 2 di sana gitu. Jadi 2 bendera HTI ini bukan simbol 212, enggak. Enggak ada hubungannya gitu. Ini emang soal ideologi yang mereka nggak mau berada di bawah merah putih atau bahkan tidak mau sama dengan bendera merah putih. Makanya mereka pasang 2. Dan kelicikan-kelicikan mereka ini dengan segala trik-trik liciknya gitu ya. Ini memang menunjukkan bahwa mereka ini raja tega gitu. Kalau kita nggak bisa terima perdebatan atau penjelasan mereka soal bendera tauhid itu, bendera HTI gitu ya, kita akan dianggap sebagai orang yang nggak Islam. Atau Islamnya itu Islam yang nggak kafah karena melawan aturan-aturan atau anjuran Allah Subhanahu wa taala. Itu orang HTI itu. Makanya mereka dengan liciknya bikin bendera pakai tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Supaya apa? Supaya nggak ada orang yang bisa menyalahkan mereka. Emang itu sudah dikonsep sejak awal pergerakan-pergerakan ini gitu. Tapi alhamdulillah artinya bendera yang 2 HTI ini kemudian diturunkan gitu. Tapi dari sini ini kemudian muncul klaim dari pihak politisi gitu ya. Siapa? M. Taufik yang baru dipecat sama Gerindra. Lalu pindah ke Nasdem, partai yang akan mendukung Anies. Ini kemudian muncul pembelaan. Ini adalah upaya-upaya untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Jadi bendera-bendera HTI ini sengaja dibuat skenario kelompok tertentu untuk menjatuhkan nama Anies. Gini, coba kita berpikir logis gitu ya. Kalau misalkan yang bikin deklarasi ini adalah kelompoknya PDI Perjuangan atau kelompok Gerindra atau kelompok NU misalkan atau Muhammadiyah gitu ya. Mungkin bisa kita klaim sebagai upaya untuk menjatuhkan Anies. Karena mereka bawa bendera HTI gitu ya. Tapi ini yang deklarasi emang kelompok orang-orang yang orang HTI, FPI, emang ex-napi teroris. Jadi gimana caranya mereka menjatuhkan diri mereka sendiri? Dan kalau kita perhatikan gambar deklarasinya gitu ya. Kalau kita perhatikan ini kayak bukan di Indonesia gitu. Pakaiannya tuh serba putih ya, putih-putih kepalanya gitu ya. Kayak pilpres lagi di Yaman, Suriah gitu ya. Kayak bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh nggak ada orang-orang pakaian kayak gitu. Ada sih, tapi kan paling ya masuk masjid aja gitu. Bukan pas deklarasi. Ini kayak bukan di Indonesia, Bu. Jadi nggak mungkin ini menjatuhkan emang kelompok kalian. Kelompoknya emang kayak gitu. Tapi M. Taufik ini kan baru masuk Nasdem, nanti perlu belajar lah soal kelompok-kelompok ini gitu. Dan saya terus terang kalau ngelihat kelompok pendukung Anies Baswedan gitu, saya rasanya tuh ngeri gitu ya. Rasanya tuh kalau membayangkan mereka berkuasa di Indonesia gitu ya. Naudzubillahi min dzalik, semoga tidak pernah terjadi gitu ya. Ini kan kaget kita gitu. Nanti kan bisa aja, nggak menutup kemungkinan komisaris, dirut, orang-orang yang menjadi pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 gitu di negara kita. Tiba-tiba nanti pakainya pakai gamis, pakai daster putih.
ngeri gitu. Ngeri. Kalau sampai mereka berkuasa, ngeri. Ini kayaknya udah gak layak untuk disebut Indonesia kalau sampai mereka ini berkuasa di kita gitu. Karena kita nggak melihat Indonesia, wajah Indonesia di wajah mereka gitu. Nggak kelihatan. Lalu buktinya ini. Bikin nama aja pusing. Majelis Sang Presiden kami. Bukan Indonesia banget gitu. Tapi ya saya ngerti lah maksud dari komentar M. Taufik gitu. Karena memang Anies Baswedan ini ketika dia mau maju menjadi Capres 2024 nanti, dia akan berusaha untuk melepaskan dirinya dari kelompok-kelompok radikal atau pendukung-pendukungnya di tahun 2017 lalu, atau menyembunyikan kelompok ini gitu. Karena kalau sampai mereka lebih populer, lebih tenar, lebih nyaring dukungannya terhadap Anies Baswedan, maka kemungkinan besar Anies akan kalah di Pilpres 2024 nanti. Karena sudah terbukti gitu. Kita pernah simulasi kok. 2014, 2019. Sekalipun kita tahu Prabowo Subianto itu TNI, sangat nasionalis kata Pak Jokowi gitu ya. Tetap aja kalah. Karena lebih nyaring kelompok 212 dan kelompok radikalnya gitu. Sehingga orang-orang Indonesia, satu Indonesia ogah, nggak mau milih dia gitu. Kalau Jakarta mungkin bisalah untuk memenangkan Anies. Mungkin orang Jakarta itu cuek-cuek, ada orang yang juga nggak terlalu peduli, nggak terlalu mikirin gitu ya. Makanya Anies bisa menang di sana. Tapi Indonesia, untuk berbagai daerah, misalkan ada banyak daerah-daerah yang non-muslim gitu ya, yang muslimnya minoritas gitu, itu pasti otomatis 100%, enggak lah, 99% pasti nggak akan dukung Anies. Jadi kalau kelompok-kelompok radikal ini lebih nyaring, lebih terlihat menjadi pendukungannya Anies, ini kemungkinan besar Anies mudah dikalahkan gitu. Makanya kemudian sekarang muncul simulasi untuk melepaskan Anies daripada rongrongan kelompok khilafah atau radikal. Jadi daripada kita curiga bahwa ini sabotase, ini adalah upaya untuk memfitnah Anies dan sebagainya, justru saya berpikir ini adalah sinetron atau drama kelompok mereka yang emang suka drama. Iya kan, mereka ini kan kelompok orang yang bikin bendera sendiri, ngecat sendiri, cetak sendiri, lalu kemudian bakar sendiri. Iya kan? Jadi drama ini gitu ya, perdebatan ini itu kayaknya emang disengaja gitu, supaya Anies ini bisa lepas dari citra sebagai orang yang didukung oleh kelompok khilafah di Indonesia. Makanya ada perdebatan-perdebatan kecil sampai akhirnya berhasil diturunkan gitu, karena nggak logis. Kalau panitia yang mengadakan, ya panitia berhak untuk mempertahankan atribut yang ada di depan panggung gitu. Kalau memang panitianya adalah panitia kelompok HTI gitu ya, dan ini bukan drama gitu ya, maka yang diusir adalah pesertanya gitu. Long pesertanya cuma 1-2, usir aja. Tetap pertahankan bendera itu di depan, mestinya gitu ya. Tapi mungkin karena ini drama, upaya untuk melepaskan Anies dari rongrongan kelompok khilafah secara citra gitu ya, ya untuk sembunyi dululah kelompok khilafahnya gitu. Makanya diadakanlah sinetron atau drama perdebatan seperti ini yang berakhir kepada melengsarkan atau menurunkan bendera-bendera HTI. Drama. Karena kalau Anies mau serius melepaskan diri dari kelompok ini, ya kita bersyukur gitu. Ya mungkin Anies punya setiap orang kan bisa taubat. Lalu kemudian Anies punya kecintaan lebih besar kepada Indonesia, mungkin gitu ya. Kita bisa bersyukur dan ya gak apa-apa lah Anies maju gitu. Tapi kalau sampai dia sudah terikat dengan kelompok khilafah, kelompok radikal, ex-napi terorisme di Indonesia gitu. Ini kan mengkhawatirkan sekali. Kalau sampai mereka berkuasa, naudzubillah sampai mereka menang gitu ya. Kan nggak menutup kemungkinan atau pasti terjadi kembali bangkitnya sebuah kelompok HTI, FPI, dan sejenisnya. Nantinya para parade khilafah, parade kampanye khilafah di jalan-jalan tidak akan diproses seperti sekarang gitu. Ini yang mengkhawatirkan kita semua. Karena setahun, 2 tahun mungkin nggak ada perubahan. Kalau 10 tahun berkuasa, ini bisa jadi negara ini sudah pindah, sudah ganti nama gitu, bukan lagi NKRI. Bisa jadi sudah menjadi negara syariah Islam atau apa gitu. Ya semoga itu tidak terjadi. Tapi ini kan kita harus antisipasi gitu. Karena faktanya, kalau sampai mereka dibiarkan
khilafah atau khalifah itu tidak dianggap sebuah kesalahan, dianggap sebuah benar di Indonesia, boleh dilakukan atas nama demokrasi misalkan. Bagaimana nanti kalau misalkan di DPR sana mayoritasnya dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal ini, kelompok-kelompok khilafah ini? Dan kalau mereka kemudian tiba-tiba menjadi mayoritas di sana dan mengusulkan untuk perubahan sistem negara di Indonesia, kan bisa saja. Bisa gitu. Ya untungnya mereka sekarang minoritas, bahkan nggak berani untuk muncul. Tapi pertanyaannya, apakah ada kelompok-kelompok radikal dan khilafah di Indonesia di DPR? Saya pastikan pasti ada. Pasti gitu. Lalu yang belain banyak. Cuma sampai sekarang mereka belum bisa berani keluar-keluar langsung secara terbuka gitu. Karena masih minoritas gitu. Makanya sampai kapanpun ini patut kita jaga, jangan sampai kelompok-kelompok ini berkuasa di Indonesia. Jadi di Pilpres 2024 nanti, saya sih nggak pengen Anies menjadi calon presiden. Tapi kalaupun misalkan sudah mendapatkan dukungan dari Nasdem, ya semoga cuma cawapres aja deh. Cawapres nggak apa-apa lah, kayak Ma'ruf Amin gitu. Dibiarin nggak usah kerja. Malah ngejekin Ma'ruf Amin. Enggak. Maksudnya kalau posisi cawapres, ini nggak terlalu punya kekuasaan gitu. Karena pada hakikatnya, cawapres ini kan cuma ban serep gitu. Dipakai kalau lagi butuh gitu. Kalau nggak butuh ya nggak usah. Jadi kalau kita nggak bisa menghentikan Anies sebagai capres, ya sudah kita alihkan jadi cawapres saja. Itu lebih baik lah gitu ya bagi negara kita. Tapi kalau misalkan ini udah nggak terbendung, dukungan terhadap Anies sudah memuncak gitu sebagai capres gitu ya, dari Nasdem atau koalisi apapun lah. Makanya saya kemudian menjadi paham kenapa Dudung Abdurrahman dalam beberapa kesempatan terlihat sangat dekat dengan Ibu Megawati gitu. Karena lawan Anies, lawan kelompok-kelompok radikal ini di Indonesia saat ini yang paling melekat dalam kepala orang, Dudung Abdurrahman. Satu-satunya orang yang paling gencar melawan kelompok radikal dan terorisme di Indonesia hari ini, yang paling terkenal gitu ya, Dudung Abdurrahman. Jadi kalau misalkan Anies benar-benar bisa maju sebagai capres gitu, maka nampaknya gitu ya, lawannya adalah Dudung Abdurrahman dan wakilnya nggak tahu siapa. Mungkin yang paling kuat Erick Thohir atau Erlangga Hartarto. Itu analisa saya, analisa orang desa. Tapi di luar itu kabar baiknya, gara-gara bendera khilafah ini gitu ya, bendera HTI ini kemudian polisi sudah menelusuri, sudah menyelidiki dan segera akan melakukan tindakan yang sesuai dan pas dengan data-data yang sudah mereka dapatkan. Ya semoga ini bisa diproses, semoga ini kembali bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pada akhirnya Indonesia ini harus merah putih, tetap NKRI, dan sampai kapanpun kita nggak butuh khilafah-khilafahan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.